Kita mulai lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa an la ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Bukunya Mansilah Kubra. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Ini, Masya Allah, ini ayat yang sedang kita baca ini Allah menjelaskan tentang akhirat nih. 43. Kata Allah, inna syajarataz zaqum ta'amul athim. Ada namanya pohon zakum. Syajarah artinya pohon, zakum namanya pohon zakum. Ini pohon yang tumbuhnya di neraka. Berarti pohon daun hijau kayak gini apa itu kira-kira? Oh, dalam api itu. Berarti api lagi ya. Ta'amul athim itu makanannya ahli neraka. Kalmuh liyagli fil butun. Jadi pas dimakan itu yagli fil butun. Yagli itu ngagolak kalau bahasa Sundanya. Iya. Fil butun dalam perut. Tapi perut ahli neraka mah ya sekalipun hancur gitu nanti balik lagi terus gitu, nggak ada mati-matinya biar merasakan sakit. Iya. Kagolil hamim, seperti mendidihnya al-hamim, air yang panas. Jadi serba panas di neraka mah, apapun serba panas, mau makanannya mau apanya gitu. Kena api. Kemudian dikatakan pada mereka, khuduhu fa'atiluhu ila sa'il jahim. Khuduhu, seret dia. Ya, udah mau dikasih makan yang kayak gini nih,
diseret kemana? Ila sawil jahim, ke tengah neraka jahanam. Summa, kemudian subbu, tuangkan awqarasihi, di atas kepalanya, min adzabil hamim, siksa yang panas. Lihat ya. Allah perintahkan supaya dituangin. Jadi nanti disiram tuh orang-orang kafir tuh, kepalanya itu disiram dengan air panas. Air panas di kita untuk mendidih cuma 100 derajat Celcius. Itu juga kalau tangan kita selupin ini ya, melepuh. Itu 100. Neraka itu kata Nabi panasnya 100 kali lipat bumi ini. Panas di sini. Kalikan 100 kali lipat. Sampai kata Nabi warnanya saja sudah tidak seperti warna kompor lagi tuh. Kalau kompor warnanya biru. Kalau kayu warnanya merah, membara gitu ya. Kalau neraka sampai hitam, warnanya hitam, kata Rasulullah SAW. Kadzulmatil lail, seperti gelap malam. Jadi orang di neraka itu berarti nggak kelihatan. Pikiran saya waktu kecil itu terang benderang, ada api gitu kan. Kayak kita sedang camping malam-malam, ada oncor, ada api unggunnya, ya kelihatan gitu. Tapi ternyata kata Nabi seperti gelapnya malam. Berarti yang terdengar teriakan-teriakan saja itu. Miliaran orang berteriak, itu gemuruhnya kayak gimana itu ya? Miliaran orang. Teriakannya entah kayak gimana teriakannya. Iya. Kemudian setelah dituangkan, dikatakan pada mereka, ini ngeledek nih, bahasa ngeledek. Dzuk, rasakanlah. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau al-aziz, maha perkasa, al-karim, maha mulia. Ini ledekan ini. Ahli neraka disebut maha perkasa, maha mulia. Karena dulunya sombong di dunianya. Pas dulu dunia itu merasa kuat, dia merasa mulia di dunianya. Tapi ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang merasa mulia tuh, rasakan tuh. Nah, kalau bahasa kita begitu. Di ayat yang lain, fabasyirhu bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dia dengan siksa yang pedih. Kabar gembira tapi siksa. Maksudnya apa itu, Pak? Ngeledek. Kabar gembira tuh buat mereka tuh katanya. Iya, diledek mereka. Di sini orang-orang kafir ngeledek orang-orang beriman. Menertawakan orang beriman. Di akhirat kata Allah, orang beriman akan menertawakan mereka. Lihat perbandingannya. Setelah Allah jelaskan pada kita tentang ahli neraka seperti apa, kata Allah, innal muttaqin fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwanya di tempat yang aman. Di mana itu? Fi jannati wa uyun. Di surga-surga. Jannah ini artinya kebun, taman, di taman-taman. Taman ini bukan taman kebun singkong, bukan gitu maksudnya. Ini taman yang indah. Kalau kita berada di situ nyaman, gak pengen pulang-pulang. Ya kayak indah itu mungkin kalau di sini mungkin yang di Bogor kali itu ya, atau di Puncak tuh ya. Kita kalau sudah ke sana gak pengen pulang-pulang. Nyaman merasanya. Wa uyun tuh mata air. Karena di sana akan banyak mata air. Mata air apa namanya? Bisa dilihat di surah Al-Insan tuh. Ada mata air namanya apa itu? Bisa dilihat di surah Al-Insan ya. Mata air banyak keluar. Karena di surga itu akan banyak air. Iya, air mengalir. Saya pas ada acara dulu, acara Mukhayyam Quran di Puncak itu hotelnya itu pinggir-pinggir hotelnya apa ya? Hotel apa namanya ya? Rumah itu yang nyewa satu rumah itu Pak, rumah untuk berapa orang gitu. Villa ya, bentuknya villa begitu. Itu depan villanya itu air ngorocok itu. Jangan jadi alirin ke situ airnya. Jadi bunyi itu kercek. Jadi nyaman gitu ininya. Iya. Gemercik air itu. Masya Allah kata saya. Allah menyebutkan mata air mengalir di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nambah nyaman. Dan pastinya kalau ada air akan ada tumbuh-tumbuhan. Begitu alam itu kan, ada air untuk tumbuhan. Maka orang Arab tuh yang tidak pernah melihat tumbuh-tumbuhan seumur-umur dia tuh padang pasir terus. Pas dikasih tahu akan ada seperti ini, aduh mereka rindunya luar biasa karena belum pernah lihat. Iya, belum pernah lihat. Iya.
Masya Allah. Kemudian yalbasuna, Allah kasih tahu tuh yalbasun, mereka itu akan memakai pakaian. Pakaian ini langsung yang buat Allah coba. Kalau di dunia yang jahit manusia kan, rumah juga yang buat arsitek manusia, tukang juga tuh yang bangunnya. Tapi di sana rumahnya langsung dari Allah ciptakan, bajunya langsung dari Allah, tidak ada tukang kaputnya. Ya kalau Allah yang membuat, mau seperti apa itu ya? Kita harus mengatakan min sundus wa istabrok. Sundus itu kalau tidak salah sutra ini ya, sutra halus dan sutra tebal kalau tidak salah terjemahan. Sutra. Makanya sutra di dunia ini untuk laki-laki tidak boleh diharamkan. Kalau dipakai di sini akhirat nggak pakai dia. Kalau nggak pakai di neraka berarti dia itu. Nanti kita akan, iya. Ini pakainya sutra nomor 1. Jadi surga Allah Subhanahu Wa Taala itu tempatnya indah, semuanya indah. Jadi semuanya nomor 1. Nggak ada yang matching apa nih? Pas semua gitu. Iya, matching semuanya. Alamnya bagus, tanahnya bagus, pohon-pohonnya bagus, rumahnya bagus, perkakasnya bagus. Kemudian isinya manusianya bagus semua. Tidak ada jelek, nggak ada yang jelek sana mah. Ganteng semua, cantik semua. Sekalipun kita di sini biasa-biasa aja nih wajah kita nih ya. Sampai sana mah aduh ganteng nih. Tingginya ganteng kita ini. 50 hasta. Iya. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter katanya. Iya. Kalau 30 meter berarti rumahnya juga lebih tinggi daripada badannya pasti. Dan itu iya. Kita aja segini, mesinnya segitu, ya kan? Nah, kalau tinggi 30 meter berarti lebih tinggi lagi rumahnya. Dan terbuat dari emas. Gimana coba? Jadi di sana itu bayangan itu kita lihat kuning itu tuh, rumah itu emas itu. Dan kata Rasulullah SAW, tidak ada pohon di surga kecuali terbuat dari emas. Pohon emas. Kalau di surga kan pohon itu karena banyak air, jadi pohon itu kayak di gunung tuh rapat pohonnya. Makanya di antara suara yang akan terdengar indah oleh ahli surga itu suara saat pohon ketemu pohon ditiup angin tuh, seraset gitu. Itu kayak musik begitu katanya tuh, kata Nabi itu. Jadi kayak lantunan yang nyaman lah didengar. Di kampung kan juga pohon kayak kena angin tuh ya, bambu ketemu bambu gitu ya, gesek-gesek kan kena angin. Itu di antara suara yang akan terdengar enak di telinga kita itu di Allah SWT. Iya, masya Allah. Anak-anak muda semua yang ngisi, nggak ada kakek-kakek, nggak ada di sana. Anak muda semua yang ngisinya, biar matching, matching dengan rumah yang indah. Masa rumahnya indah dari mas yang keluar aki-aki, jadi nggak matching. Masa keluar rumahnya yang bagus itu, yang keluar aki-aki pakai itak gitu ya, pakai tongkat. Ini nggak matching. Masya Allah ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, selain pakaian kita sutra di situ, kata Allah, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Begitu juga kami nikahkan dia dengan bidadari. Masya Allah. Hurin 'ain. Ini selain istri nih, lain lagi nih, istri lain lagi. Ini istri bersama kita gitu. Jojong lagi lain lagi nih. Cabok. Hurin ini bidadari. Nggak akan marah. Ya, di sana nggak ada marah-marahan. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Begitu kata Allah. Ahli surga mah dicabut itu rasa-rasa kayak gitu tuh, yang penyakit-penyakit hati, hasad, cemburu semuanya cabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada. Sambil jambak-jambakan gitu rambut, nggak ada di sana. Iya. Masya Allah. Kemudian yad'una fi bikulli fakihatin aminin. Ada fakihah. Jadi kita akan makan semua jenis makanan di sana akan kita cicipi. Tapi uniknya itu makanan di sana itu disebut di surah Al-Waqiah itu ada makanan-makanan yang ada di sini yang kita makan. Pisang. Ada di surah Al-Waqiah. Kemudian ada rumman. Di surah Ar-Rahman tuh rumman itu delima, ya. Ada nakhal korma, ya. Ada inab. Inab itu artinya anggur.
makanan. Nah, dijelasin di surah Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabiha. Artinya kan, wa utubihi mutasyabiha. Dan kami berikan pada mereka itu buah-buahan yang mirip dengan yang mereka makan di dunia. Tapi sebenarnya bukan itu. Namanya anggur, tapi bukan anggur sini. Iya. Kenapa sama SWT namanya disamakan? Biar kita tidak asing. Jadi langsung diicip sama kita. Cuma kalau tiba-tiba makannya beda-beda, kita belum pernah lihat di dunia. Kira-kira nanya dulu apa enggak tuh? Waduh, ini rasanya apa ya? Nanya dulu. Tapi karena kita sudah tahu, pisang ini mah, tapi pas kita makan bukan pisang dunia. Terasa. Iya. Waduh, duren nih, bukan duren sini. Iya. Pisang rasa durian. Iya. Dan masya Allahnya perut kita tidak seperti perut di dunia nih. Kalau sudah penuh, kenyang. Enggak, di sana mah terus aja nyambung. Dia mau nyambung aja itu mah. Mules-mules. Iya, nyambung aja. Kemarin anaknya Ustadz Ulil itu baru pulang dari Mesir, selesai satu. Dia bawa makanan Arab tuh ya, roti itu. Saya juga pas ngeliat roti nggak jadi pakai nasi tuh, rindu dengan makanan sana. Udah roti aja, roti cocol pakai apa itu? Yang gede itu? Ya kayak opak tuh betul. Nah itu cocol pakai kacang tuh, pasulian namanya atau full biasanya di sana itu. Makanan masih banyak di sana itu. Karena keluarga, cara keluarga ya menyambut mereka yang pulang tuh banyak makanan. Cuma sepiring udah kenyang. Kata saya, masya Allah ini, kepengen apa? Pengen masih ada nih untuk makan yang lain, tapi udah kenyang ininya. Di surga Allah Subhanahu Wa Taala pengen dan tidak kenyang-kenyang. Masya Allah, itu kan bedanya. Di sini mah, lu pengen banget itu, udah nggak muat ininya. Surga Allah Subhanahu Wa Taala pengen dan di sini masih muat berapapun. Terus saja. Iya, pembuangannya cuma keringat. Keringat nanti kita keringetan, kemudian wangi. Udah gitu doang, makan terus. Enggak ganti-ganti, enggak bosan-bosan. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Yasin itu, inna ashabal jannatil yauma fi syughul. Jadi ahli surga itu sibuk. Kalau sibuk itu betul nggak diam sibuk itu. Fi syughulin fakihun, sibuk menikmati di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Yasin tuh. Sibuk makan, sibuk kemana-mana. Yang kata Nabi itu, masya Allah ya, ahli surga itu diberikan kekuatan 100 orang. Artinya kekuatan 100 orang tuh. Dalam hal apa? 3. Nabi menyebutkan. Dalam hal makan, minum, berhubungan suami istri. 3 itu. Jadi porsi 100 orang tuh lalap sama dia mah, dimakan sendiri sama dia tuh, porsi 100 orang. Berarti perutnya kan enggak ini kan. Kemudian yang kedua minum, makan, minum, dan minumannya macam-macam. Masya Allah. Yang terakhir berhubungan suami istri. Sampai 100 orang kekuatannya. Artinya enggak lemas-lemas berarti kan. Terus saja nyambung. Iya, masya Allah. Jadi nggak kebayang. Dan isinya anak muda semua di usia 33 tahun. Kita nih yang meninggal dunia entah usia berapa. Mudah-mudahan jadi muda lagi di sana nanti. Mudah-mudahan ke surga maksudnya ya. Jadi muda lagi gitu. Masya Allah. Dan ini janji Allah nih. Ya Allah ngasih itu Al-Quran. Allah yang ngasih itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin. Allah, apa yang dikatakan Allah benar. Di doa Rasulullah SAW itu ada yang doa kemuliaan itu, wal jannatu haq, kata Nabi kan, wan naru haq. Neraka itu hak, surga itu hak gitu. Ini yang Allah sampaikan tentang neraka akan ada kayak gini nih nanti, akan dituangkan ke atas kepalanya itu air yang panas. Dan ada juga orang yang tersenyum. Kemudian kata Allah, la yaduquna fihal maut. Mereka tidak merasakan mati illal mautatal ula, kecuali mati yang pertama aja di dunia itu. Wa waqa'uhum adzabal jahim, dan mereka dijauhkan dari siksa neraka. Dijaga dari siksa neraka. Masya Allah. Yang satu teriak-teriak khalidina fiha abada, yang satu ketawa-ketawa khalidina fiha abada. Jauh sekali kondisinya ya.
Tapi di ayat ini sama SWT dibarengin tuh, biar kita bisa melihat, bisa memilih nih. Jadi nih neraka kayak ini nih, surga kayak gini nih. Kita posisinya bisa memilih karena masih di dunia, belum ke akhirat kita, masih di sini. Nah tergantung kita pengennya yang kemana. Makanya nanti masuk surga juga pilihan kita, ke neraka juga pilihan kita berarti. Oh sudah ada gambarannya, tinggal kita memilih saja. Kalau orang cerdas pastinya milih yang surga dia. Cuma memang ke neraka dengan ke surga capek mana kira-kira? Surga. Ke surga mah sebenarnya mah nggak perlu bayar ya, sholat, zikir gitu kan, berbuat baik. Tapi kalau ke neraka bayar, tapi bayar pun juga dibayar aja gitu. Dibela-belain. Iya, iya kayak orang yang pernah kita dengar tuh beritanya di berita itu, untuk nyewa perempuan yang bukan istrinya sampai 80 juta dulu itu semalam, berarti kan ya murah-murahkan duit gitu, berzina 80 juta cuma semalam. Mendingan 80 juta pakai nikah, dapat 4 kali itu ya, bisa langsung 4 tuh ya, kalau bagi 4 aja berapa, halal gitu. Iya mungkin begitu, artinya dia ngeluarin uang gitu, capek dia itu, capek. Orang 80 juta itu ngumpulinnya itu berapa bulan itu tempat begitu. Dia satu malam doang dikeluarkan begitu, bukan untuk istrinya, untuk pelacur istilahnya, untuk pelacur. Dan bisa dipastikan itu akan ke neraka, tapi dibeli begitu, dikeluarkan uang segitu. Nah waktu bilang, insya Allah ya, kalau kita, jadi kalau kita membaca Al-Quran akan ketarik ke surga, ke akhirat. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah dibuka, dunia dong yang narik. Jadi tarikan itu Masya Allah ya. Jadi kalau kita sering baca Quran, tarikan akhiratnya kencang tuh, dunianya melemah. Tapi kalau tidak pernah baca Quran, tarikan dunianya kencang, akhiratnya melemah akhiratnya. Tapi kalau Al-Quran dibaca sama dia kan, insya Allah tarikan akhiratnya akan kencang. Kita rindu dengan surga yang Allah sebutkan di sini tuh. Iya. Makanya yang paling dirindukan oleh mujahidin yang mati syahid, karena mereka hafid Quran tuh, sehari-harinya bersama Quran dia. Dalam kondisi perang ini minimal 1 juz mereka tilawah. Dalam kondisi perang, kita mau nggak perang apa, kadang 1 juz juga nggak nyampe. Dalam kondisi normal itu mah banyak waktu kita masih dibuang-buang, ya. Banyak waktu dibuang-buang sebenarnya. Mereka pegang senjata. Lihat ada beberapa ini tuh video mujahidin sedang pada tilawah di ruangan bawah tanah. Sengaja dipublikasikan biar orang tahu gitu aktivitas mereka apa saja. Ya mereka pada ini semua pada pakai, semuanya kelihatan tilawah. Ada pakai Quran kecil tuh mereka. Jadi Masya Allah, mereka di medan tempur dan mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Masya Allah. Kita masih jauh, niat perang aja nggak ada, belum ada kita mah. Niat perang aja kali itu. Mereka bukan niat lagi, di medan tempur adanya. Dan mereka sudah bertahun-tahun di situ. Waktu udah sampai jenderal jadi apa, mungkin udah bertahun-tahun kan di situ. Keluar masuk terowongan, kita nggak kuat, pengap terowongan itu. Kita bayangin bawah tanah, 7 meter di bawah tanah. Pengap kita, oksigen juga kurang. Tapi dan yang pernah masuk ke terowongan itu dari Metro TV pernah. Tahun berapa gitu diizinkan oleh Hamas. Tapi itu mungkin yang terowongan yang biasa aja itu mah, untuk wartawan aja, bukan menjual perang, bukan. Tapi juga cukup luar biasa itu. Jadi mereka masuk itu bawahnya juga bukan lantai bisa, tanah endut. Karena kan hujan kayaknya tuh, hujan tuh nyangkrung di situ airnya. Itu pada kotor semua. Yang kru dari TV-an tuh diizinkan masuk ke sana. Ya harus mau segini nih, segini doang ruangannya. Bisa jalan juga kayak gini-gini tuh, kayak gini. Tapi mereka di situ tempat tinggal mereka mah, mujahidin di situ. Insya Allah ya. Kalaupun ada juga kelihatannya yang ruangan-ruangan besar, ruangan mungkin tempat rapat atau mungkin mereka siapkan di situ. Insya Allah ya. Makanya kita mah kalau nggak bisa dibandingkan kita dengan mujahidin di sana itu. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki mujahidin itu, siapa lu gitu? Nggak bisa, kita itu nggak bisa dibandingkan dengan mereka, nggak level.
Makanya kalau ada orang yang mencaci maki mujahidin tuh, tuh kasihan gitu, kasihan saya itu, kasihan tuh. Dia nggak tahu siapa mereka itu. Biasanya kan melihat dari luar. Kayak Ismail Haniyah itu kan oleh salah seorang ustadz di sini dicaci maki. Ismail Haniyah itu. Beliau dari sejak kapan jadi mujahid di medan tempur. Dia posisi panglima saat itu Perdana Menteri posisinya di Gaza tahun 97 ke sini Hamas menang. Kemudian dia jadi Perdana Menteri. Itu dia ikut masuk terowongan bertempur pakai ini. Dia Perdana Menterinya. Saat jadi ada tamu ya, jadi biasa lagi pakai jas lagi. Saat perang masuk ke dalam terowongan lagi pakai itu lagi. Masya Allah. Hafidz Quran. Dia dengan penjaganya itu, Masya Allah. Saya tahunya dari istri penjaganya yang meninggal tuh, yang di Iran tuh. Kan 2 orang meninggalnya, Ismail Haniyah dengan penjaganya itu 1 orang. Itu saya lihat di Jazirah itu istrinya cerita. Kata dia, suami saya, maksudnya penjaganya itu, adalah teman murojaahnya Ismail Haniyah. Jadi mereka kemana-mana berdua tuh dikawal itu oleh penjaganya. Duduk di kursi murojaah itu. Iya, saling menyimak. Masya Allah. Jadi mereka itu nggak lepas dari Quran. Nggak lepas dari Quran. Dan video-video saat Ismail Haniyah murojaah, kemarin-kemarin itu saat beliau meninggal dunia, bermunculan tuh. Mungkin dari video-video amatiran lah gitu ya. Pada di-upload ke YouTube. Masya Allah. Hidup bersama Quran. Ada yang mencaci maki. Siapa lu gitu? Hafidz juga enggak. Hafidz juga Quran enggak gitu. Bukan ini ya, pimpinan mujahidin. Kalau ini kan pimpinan mujahidin. Bukan orang bawahnya lagi pimpinan. Ini kita mah tidak bisa dibandingkan. Kalau saya sih membayangkan kalau hari ini kita ingin melihat sosok sahabat seperti apa, lihatlah mereka itu. Bayangan saya sahabat itu badannya kuat gitu. Karena 10 tahun coba, 10 tahun di Madinah Rasul itu kan dari usia sekitar 53 tahun sampai 63 tahun. Itu pertempuran ada 28 kali. 28 kali itu berarti rata-rata berapa itu? Tiap setahunnya minimal berapa? 3 kalian. Ya kalau 30 lah. 30 jadi kita ini kan 30. 10 tahun berarti hampir 3 kalian ya. Kurang lebih 3 kali. Iya. Perang zaman dulu itu perlu fisik kuat. Karena berjam-jam gini tangannya. Saya membayangkan coba ini tangan tanpa ada beban, kita gini kan sejam, kuat nggak tuh? Tanpa beban, apalagi dengan beban pedang. Dan kata Khalid bin Walid, saya habis 9 pedang pada perang Mu'tah. 9 pedang, pakai mukul kepala orang, leher orang tuh patah pedang, ganti lagi sampai 9 pedang. Kita bayangin fisiknya kuat banget gitu. Kita aja tanpa beban gini-gini aja tuh 1 jam tuh gak kuat. Pasti lemas gitu kan. Nah, dan mereka di dada mereka Quran, sahabat itu. Fisik mereka kuat, di dada mereka Quran. Kalau kita ingin melihat ya seperti ini yang di Palestina hari ini. Iya. Dan kelihatannya mungkin satu-satunya pasukan yang kuat secara fisik, jasmani rohani mereka itu. TNI kita mungkin fisik kuat dia, tapi kita belum tentu Qurannya ada nggak di dada mereka, ya kan? Itu yang ininya. Bahkan di semua tentara mungkin, tapi kalau di Hamas itu Masya Allah fisiknya kuat, Qurannya di dada mereka 30 juz mungkin. Bahkan khusus ada 1 batalion yang sudah hafid mungkin semua, 1 batalion. Entah berapa orang, itu batalion itu berapa orang biasanya? Iya. Satu batalion lebih ini ya. Dan khusus itu mau ditulis, saya lihat di sininya nih, dia tertulis Katibatul Hufad katanya. Jadi batalion Hufad ditulis. Jadi mereka itu naik pangkatnya itu dengan ininya, hafalannya. Semakin mungkin hafalannya naik jenjangnya, jadi jenderalnya. Tapi kalau di bawah terus hafalannya ya nggak naik prajurit di situ aja. Hanya di Palestina, di Hamas sebab kenaikan pangkat itu dengan Quran.
Masya Allah. Iya. Kita nggak di dunia nggak ada yang bisa itu. Ya, makanya kita kalau ingin bertemu dengan mereka, minimal mendoakan mereka aja. Kita cinta dengan mereka, maka akan bersama mereka. Sekalipun itu bukan mujahidin kitanya. Kita mah penakut, nggak berani kita mah. Takut mati kita mah. Ada hadis Nabi itu, makanya kita minimal mencintai saja. Hadis Rasul itu, ketika ada sahabat Rasulullah SAW, dia ingin ketemu dengan Nabi di surga, ingin bersama Nabi. Karena di dunia bersama Nabi, di akhirat belum tentu, kata dia, tapi saya ingin bersama engkau. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu enggak, setelah itu apa yang sudah bukan. Oh, kalau yang itu hadisnya perbanyak sujud ya kalau itu. Ini yang satu lagi itu ada datang ke Rasulullah SAW bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat? Kata Nabi, emang apa yang sudah kamu siapkan? Gitu kan? Kamu nanya kiamat, apa yang sudah kamu siapkan? Kata dia, saya tidak ada yang siapkan. Saya siapkan kecuali saya itu hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata sahabat itu. Akhirnya kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu di surga akan bersama orang yang kamu cintai. Itu umum, tidak umum. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai di surganya. Nah, hadis ini kata Anas bin Malik, hadis yang sangat menggembirakan kami. Kenapa? Kata Anas, saya tidak bisa beramal seperti Abu Bakar dan Umar, tapi saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan saya bersama Abu Bakar dan Umar di surga Allah SWT. Mencintai itu kan keberpihakan ya. Kita berpihak ke siapa? Hati-hati itu, ternyata nggak sederhana. Kalau kita berpihak pada orang yang baik, bersama orang baik kita. Berpihak pada orang yang jahat dengan orang jahat nanti di akhiratnya. Ya, orang jahat di neraka pastikan. Iya, udah Israel dengan Israel. Makanya minimal kita mendoakan. Itu yang bisa kita lakukan, mendoakan. Walaupun kita tidak tahu doa kita apakah yang diijabah atau tidak, yang penting kita doa aja gitu. Mendoakan mereka. Doa itu bukti bahwasanya kita berpihak ke mereka. Artinya kita cinta mereka. Itu doanya. Mudah-mudahan sama mereka. Ya, kalau di sini mah takut. Namanya perang itu takut. Jangankan kita yang sudah terlatih aja takut gitu. Saya pernah mendengar ada orang cerita, ada brimob yang dikirim ke Aceh dulu waktu masih ada bom. Dom. Brimob kan kalau tidak salah ya sana itu. Dia dapat cerita dari, mungkin ini ada yang cerita. Itu pada ini dulu katanya tuh mabok-mabokan dulu. Biar hilang rasa takutnya. Ada mungkin sebagian kalau di sana. Masalahnya TNI mah pakai pakaian militer gitu. Orang Aceh mah GAM. Yang GAM itu pakai pakaian biasa, berbaur dengan masyarakat. Lagi menghadap ke sana tiba-tiba dor aja mati kan. Kalau mentalnya nggak kuat gimana coba itu saat itu. Mentalnya nggak kuat. Iya, musuhnya jelas. Dibunuh masyarakat biasa ternyata. Pas nggak dibunuh ternyata GAM dianya tuh kan, karena gitu di Aceh. Baik, kita tilawah lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi wal ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل Ini pendek. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب فبشره بعذاب أليم. Binnya jangan ditahan. Fabashshirhu bi'adzabin alim. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى. Dengan za-nya harus sama panjangnya. Hadza hudan walladzina kafaru. Jangan hudan. Kalau mau lanjut hudau. Kalau berhenti huda. Hadza huda, berhenti. Hada huda. Walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabum mir rizqin alim. Mirrijzin alim. Pertama bantu dulu. Mirrijzin alim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bakhra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Min, jangan dilepas nunnya ke lidahnya. Min, karena kalau dilepas mina, dia bukan kokola, jadi min. Kunya itu ada min. Nah, kan hanya angkat ada. Jangan minah, jangan gitu, karena dia bukan huruf kokola. Jadi bacanya وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا min enggak mantul tapi ada ehnya. Makanya solisnya jangan lepas. Ya. Karena ada huruf-huruf yang qalqalah dan bukan qalqalah kan. Kalau huruf qalqalah maka dia harus cepat. Tapi kalau bukan qalqalah mengalir. Contohnya nih, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr jim apa itu? Qalqalah kan? Harus kalau qalqalah mah cepat mantulnya.
wal fajr. Tapi walailin asyar tuh itu bukan huruf qalqalah. Makanya jangan walayalin asyar. Kalau asyar berarti asyar. Mengalir dia mah walayalin asyar. Asyar. Jadi sana baru jangan, kalau mantul itu kan cepat. Kalau ini alir dikit baru. Kayak ini min gitu kan. Jangan minah. Kalau minah berarti qalqalah. Min. Ya. Kalau hadza hudan, kalau langsung itu Hudau. Idgham diguna. Kan dia tanwin ketemu waw kan? Hadza hudau. Nah, 2 harokat. tidak ada tasdid kan? Enggak tasdid, enggak perlu ada tasdid. Dia kan bukan karena tasdid, karena tanwin ketemu yani mau, ya nun mim waw. Ada yang pakai tasdid, ada yang tidak pakai tasdid. Kalau kayak di ayat 9 mah ada tasdidnya tuh. Ujungnya tuh. Ulaika lahum adzabum. Ya kan? Langsung. Ini nanti tasdid dan tidak tasdid masuk ke idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain nakis dengan kamil. Kayaknya udah pernah ya kita nyebut ya, nakis dan kamil. Masih ingat enggak? Di buku 3 itu. Idgham nakis, idgham kamil. Masih pernah dengar? Iya. Cuma cirinya kalau kamil itu idgham kamil depannya ada tasdid. Nah, kalau nakis nggak ada. Itu cirinya. Ini berarti nakis. Makanya nggak ada tasdidnya kan? Tapi ada yang di atasnya ada adzabum muhin, ada tasdidnya tuh. Berarti dia kamil. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. La yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa alaiha summa ila rabbikum turja'un. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwah tawarazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum alal alamin. Wa atainahum bayyinatin minal amr famahtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innadh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul li qaumi yuqinun.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم Kalau bisa jangan ومماتهم. dari situ mulainya. Pak. An-naj'alahum mulainya. An naj'alahum kalladina أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما soalnya يحكمون panjang. ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه Punya وأضل kepanjangan. Dua rakaat aja. Afara'aita man ittakhadha ilahahu dua rakaat. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
وترى كل أمة جاس Ikhfa. tin وترى كل أمة جاس tin gimana وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا Za-nya jangan kayak masuk ke za. Zi ya zi jangan zi tapi zi. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز za ujung lidah tempel ke ujung gigi atas zalika Zalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum ya fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin wa iza qila inna wa'dallahi wa haqqun wa iza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la panjang soalnya ya ain oh iya was-sa'atu la raiba fiha qul was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah saraya fiha qultum ya boleh mulai dari jangan dari fiha iya qultum aja la raiba fiha qultum kalau La raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah. Salah lagi. La raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu وما نحن بمستيقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأن gitu ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Perhatikan kalimat as-samawat. Kalau kita berhenti di kalimat di sini ada ini enggak? Waqaf enggak? Tanda waqaf. Ada. Di kalimat samawat. Salat. Ya. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau berhenti di situ, boleh lanjut ke depannya. Ya, gimana baca depannya itu? Utu ta? Nah, kalau baca depannya, bacanya i. Ituni gitu. I-nya 2 harokat. Mad badal ini. Masuk ke mad badal. Kalau lanjut apa ini? Am lahum syirkun fis samawati tuni. Boleh. Begitu cara bacanya. Tapi kalau fis samawat berarti mulai dari langsung depannya bacanya ituni. I-nya 2 harokat. Mad badal. Hah? Bukan. Kalau tashil mah hamzah 2 hamzah. Yang hamzah kedua enggak dibaca jelas. Itu berarti a'jamiyun. Kalau ini
Dia mad badal. Enggak ngikutin huruf ketiga itu Ustaz? Dia lain lagi. Ada pengecualian. Ada beberapa kalimat. Itu dibahas di buku 4 insyaallah. Awak maksudnya? Ya. Ya. Ada yang rumusa huruf ketiga kan? Iya. Umpamanya idribu. Ya. Kenapa huruf ketiganya ri? Makanya i. Ini pengecualian, ada beberapa kata. Ada beberapa kalimat dan tanya juga iqdu. Iqdu itu ada beberapa kalimat tuh. Nanti insya Allah kita pelajari di buku 4 ya. Insyaallah. Masuk ke sebenarnya bacaan-bacaan gharib kalau di tempat lain mungkin kita masukin ke buku keempat pembahasannya. Nanti insya Allah kita jelasin. Ini karena asal katanya ini mufradnya i'ti. Mufradnya itu i'ti. Jadi ti kasroh. Jadi huruf ketiganya kasroh ini. Cuma karena dibentuk jamak tu. Untuk bacanya kembali ke mufrad saat dia sedang tunggal. Lanjut. Coba praktekkan yang tadi. Berhenti di samawat coba. Mulai dari mana? Dari awal. Qul araitum. Qul araitum dari awal. Kemudian berhenti di samawat. Setelah itu jangan balik lagi. Jangan ngulang. Langsung ke depan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, biasanya gitu ya. Jadi ituni, i-nya 2 harakat, tu 2 harakat. Tapi kalau dari samawat lanjut tetap ada hamzahnya. Fis samawati tuni gitu. Bukan fis samawati tuni, tapi ti tuni tetap. Tapi kalau berhenti di situ, kita mulai langsung ke depannya, bacanya ituni. Mad badal. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Sadaqallahu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai tilawah. Sudah juz 26. Terasa 26, 27, 30. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan selesai kita ya. Baik, tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.